Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Dan alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan untuk terus mengkaji ayat-ayatnya dan mentadaburnya dengan baik. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa, yang insya Allah kita akan membahas ayat 173 dan seterusnya. Tentu saja penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Pak, bagaimana Pak? Sudah di penghujung Ramadan nih Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih diberi umur yang panjang ya Pak ya, bisa ketemu lagi ya Pak ya. Ramadan tahun depan. Insya Allah. Juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Nur Anissa Haq dari Hutan Kayu, pengajian Ar-Rahman dari Pondok Bahar Ciledug, pengajian Fatahillah dari Bulak Rantai Jakarta Timur, pengajian Lentera Hati dari Jeruk Purut, dan juga pengajian Raudatul Zahra Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Cantik-cantik, semakin segar. Puasa terus kan Bu? Insya Allah. Pak, kita akan membahas surat 173 sampai akhir nih Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Insya Allah. Silakan Insya Pak. Allah. Baik, kita bahas ayat kita. Ayat 173 menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yazidhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Kita lihat dulu. Episode yang lalu, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang ketuhanan, keesaan Allah, mengajak manusia untuk tidak bersifat ekstrim, menyangkut ketuhanan, bahkan menyangkut pelaksanaan ajaran agama. Jangan mengikuti mereka yang memahami atau percaya tentang Trinitas, karena Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, itu. Dan Isa alaihissalam sendiri tidak enggan, tidak segan, tidak merasa keberatan untuk menjadi hamba Allah dan Rasulnya. Nah, itu dilanjutkan dengan ayat ini, bahwa orang-orang yang enggan, merasa angkuh, sehingga tidak beribadah kepada Allah, mereka itu semua akan dihimpun oleh Allah kelak di hari kemudian, baru diberi balasannya. Nah, ayat kita sekarang ini menyatakan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Kita lihat, fayuwaffihim ujurahum. Kita terangkan dulu apa arti wafi. Apa itu wafat? Meninggal. Kenapa meninggal dunia dinamai wafat? Wafat itu pada mulanya berarti sempurna. Orang yang meninggal dunia sudah sempurna usianya, keberadaannya di dunia ini. Karena sudah sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sudah sempurna. Dia sudah wafat. Jangan pernah menduga ada orang yang mati belum sempurna keberadaannya di dunia. Jangan pernah menduga ada orang yang ditambah ajalnya. Tidak ada. Nah, ini yuwafihim, disempurnakan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu yang disempurnakan ganjarannya di hari kemudian. Kita lihat sekarang. Kita ini beribadah, diberi ganjarannya. Kalau di dunia, kita diberi ganjaran baru panjar. Disempurnakannya di sana nanti. Kalau katakanlah, kalau Anda beribadah
Allah menetapkan ibadah ini ganjarannya sekian. Ya kan? Saya sekarang kasih kamu panjar sekian. Kurangnya berapa? Saya sempurnakan di sana. Di akhirat disempurnakan. Oke. Tapi firman Allah dan lanjutannya, wa yaziduhum min fadli. Lalu Allah tambah lagi dari anugerahnya. Kalau yang ini tadi sesuai dengan ketentuannya, setelah ketentuan dia sempurnakan, saya tambah lagi. Kamu ini orang baik dulu, saya tambah lagi. Persis kira-kira seperti atau serupa dengan kita berbelanja di toko. Ya, ini ya 1 meter ya. Tapi tambah lagi. Dan tambahnya di sana boleh jadi lebih banyak. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang enggan dan merasa angkuh, fayu'adzibuhum adzaban alima, dia akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira, mereka itu tidak akan menemukan selain Allah siapa yang bisa membantu mereka, siapa yang bisa menolong mereka, siapa yang bisa melindungi mereka. Tidak ada, hanya Allah yang bisa. Nah, ini kita tidak tahu. Boleh jadi ada orang yang berdosa, tapi Allah tahu isi hatinya. Boleh jadi ada orang yang berdosa, selama dia tidak musyrik, boleh jadi Allah berfirman, saya ampuni kamu. Ya. Tapi selain Allah, tidak ada yang bisa nolong. Tidak ada yang bisa menjadi pelindung. Itu. Nah, baru lanjutan ayat ini kita akan rinci lagi. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum bir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kita lihat terjemahannya dulu. Wahai seluruh manusia, kapan dan dimanapun kamu berada, telah datang kepadamu bukti yang sangat jelas dari Tuhanmu. Dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang benderang. Nah, kita lihat. Burhanum mir rabbikum, bukti yang sangat nyata. Apa itu bukti yang sangat nyata? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Dulu ada orang-orang memahami Nabi Muhammad adalah bukti yang sangat nyata dalam arti beliau membawa bukti kebenaran yang sangat nyata. Tetapi kita bisa kembangkan makna itu karena ayat ini berkata telah datang kepadamu bukti yang sangat nyata. Siapa yang datang itu dulu? Nabi Muhammad. Ayat ini tidak berkata telah datang kepadamu Nabi Muhammad membawa bukti yang sangat nyata. Kalau saya berkata demikian, Nabi Muhammad lain, buktinya lain. Ya. Telah datang si A membawa buku ini. Si A-nya lain, bukunya lain. Ya. Tapi kalau saya berkata telah datang dia, telah datang bukti itu, siapa yang datang? Buktinya yang datang. Siapa bukti itu? Adalah Nabi Muhammad. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana pengertiannya Nabi sebagai bukti. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali kajian kita ini. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi setelah informasi berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Tadi Pak Kurai sudah menjelaskan bahwa ayat ini tentang ajakan untuk percaya adanya bukti kebenaran dari Tuhan. Seperti apa? Dan jangan kembali Pak. Jadi saya ingin berkata begini. Saya beri contoh dulu. Kalau ada satu orang punya anak atau jangan punya anak, satu anak miskin, anak yatim, tidak pandai membaca dan menulis, oke? Tinggal di suatu tempat yang terkebelakang. Bagaimana kira-kira anak ini tumbuhnya? Bisa jadi anak pinter? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Setiap faktor dari keempat faktor yang saya sebut ini, miskin, yatim, tidak pandai membaca, menulis, hidup dalam lingkungan terkebelakang, satu saja faktornya sudah bisa menjadikan anak itu tidak tumbuh secara baik. Nah, bagaimana kira-kira kalau ada satu orang miskin,
yatim, tidak pandai membaca, tinggal di suatu daerah yang terkebelakang, kok tiba-tiba jadi orang yang sangat hebat. Bagaimana itu? Hah? Luar biasa ya? Anda bisa bertanya, bagaimana dia ini? Bagaimana bisa, dia tidak bisa membaca kok. Yang lebih mengherankan lagi, bahwa orang ini yang hidup pada masa lalu dalam keadaan begitu, sampai sekarang pengikutnya kok banyak sekali. Sampai sekarang orang-orang yang tidak percaya pun kepadanya mengakui bahwa dia orang yang paling hebat. Ya, itu bukan bukti. Inilah yang dimaksud. Kaja'akum minallahi burhan. Sudah datang kepada kamu bukti yang nyata, yaitu Nabi Muhammad. Tidak pandai membaca ini. Kok dia bisa bawa ini ayat-ayat? Kok dia bisa menjelaskan hal-hal yang orang tidak tahu? Itu namanya bukti. Oke. Jadi sosok Nabi Muhammad itu bukti. Anda bisa tahu, Anda tidak perlu melihat ijazahnya orang. Kita pergi ke dokter, kita tidak lihat ijazahnya ya. Kita cukup tahu, oh dia itu pinter, pengalaman banyak orang terhadap dia. Ini kita percaya bahwa dia dokter, walaupun kita tidak lihat. Nah, ini Nabi Muhammad begitu. Ini sosoknya seperti ini. Ini tidak mungkin manusia biasa. Ini pasti yang beritahu dia Allah. Itu yang dimaksud burhan. Baru dia katakan, kita lanjutkan. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kami menurunkan kepada kamu cahaya yang jelas. Nah, yang dimaksud cahaya itu adalah Al-Quran. Nah, kita lihat ini. Al-Quran ini cahaya ya. Kita lihat, kita mari pelajari dulu cahaya itu bagaimana. Cahaya itu tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Siapapun yang keluar ketika matahari terbit, semua akan merasakan kehangatannya, semua akan mendapatkan cahayanya. Kita melihat suatu terang, kusam, buram, itu bukan karena cahayanya, tetapi karena barangnya. Dia tidak bedakan kan? Oke. Kita lihat cahaya ini, kita lihat cahaya. Dia bisa menembus kalau bahannya transparan. Ya. Kalau bahannya tertutup, kita berhenti dulu di 3 hal ini. Ini Al-Quran begitu. Itu cahaya. Kalau Anda mau cahayanya masuk, Anda berdiri di posisi yang memungkinkan cahaya masuk. Ya. Kalau Anda menjauh, tidak masuk. Kalau dasar hati Anda buruk, curiga, kusam, buram, bukan salahnya cahaya. Oke, kita lihat. Itu cahaya bisa membelok nggak? Pancar ke sana, kena ke sini. Itu bisa juga. Saya sekarang berbicara di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa. Yang saya tujukan pembicaraan saya ini sekarang, misalnya ke sini. Ada orang lain lewat, dengar. Itu begitu. Membelok cahaya itu. Itu Al-Quran begitu. Kita lihat lagi cahaya. Sumber cahaya di dunia ini, dalam kehidupan kita itu matahari. Ya kan? Cuma satu matahari ya. Bagus. Kegelapan banyak enggak? Banyak kegelapan. Begitu juga. Sumber cahaya nurani hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskannya, siapa yang tidak memperoleh cahaya dari Allah, dia tidak akan dapat cahaya lagi dari siapa-siapa. Oke. Kita lihat lagi cahaya nih. Ini menarik sekali ini Al-Quran. Waktu dia bicara cahaya ini Al-Quran. Kita lihat. Anda masih perlu listrik kalau ada matahari. Mubazir itu masih nyalain lampu di siang hari, iya kan? Anda masih perlu petunjuk kalau sudah ada petunjuk Allah. Mubazir. Kita nih puasa, ya toh? Sebelum fajar kita ada lihat cahaya membentang. Itu namanya al-fajr al-kazib. Fajar yang bohong. Artinya ada cahaya yang sebenarnya dia bukan cahaya.
Di dunia ini ada ndak yang berkata saya beri petunjuk Anda ini cahaya? Itu cahaya bohong itu. Selama dia bertentangan dengan Al-Quran. Banyak nih cahaya saya kira. Menarik ya, ya Pak ya kalau bicara masalah ini. Tapi kita harus sabar dulu karena kita akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi Pak Kurai sudah menyebutkan bahwa sumber cahaya nurani hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dilanjutkan Pak. Oke deh, jadi saya kira itu ada lagi satu yang saya mau sebut, itu sinar itu bermacam-macam. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat. Petunjuk Allah itu kalau dalam istilah Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang jelas, ada juga yang samar-samar. Ada yang boleh jadi Anda tidak tahu. Karena memang begitulah sifatnya cahaya. Cahaya selalu berbentuk tunggal. Kalau kegelapan selalu, kalau yang disebut Al-Quran ketika bergandengan dengan cahaya selalu berbentuk jamak. Sumber cahaya cuma satu, sumber kegelapan bermacam-macam. Kegelapan hati, kegelapan nafsu, kegelapan kebodohan, kegelapan syirik. Cahaya ini yang menembus itu sehingga dia menjadi terang. Itulah Al-Quran. Itu yang diturunkan Allah. Kita lanjutkan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Adapun orang-orang yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya. Saya dulu dalam salah satu episode, saya ingin ulangi apa yang saya pernah terangkan itu untuk menjelaskan apa arti i'tasamu. Nah, kalau ada orang masuk ke sumur, jatuh di sumur, bisa ditolong atau tidak? Bisa. Orang yang menolongnya bisa mengulurkan tali ke bawah. Ya. Oke. Dia berpegang pada tali itu, dia tertolong. Al-Quran, agama Allah itu dinyatakannya sebagai hablullahil mamdud. Talinya Allah yang turun. Siapa yang berpegang pada tali Allah, dia selamat. Itu dia wa'tasamu billah. Tetapi pegangnya harus kuat-kuat. Karena kalau talinya kuat, Anda tidak pegang kuat, Anda jatuh. Wa'tasamu itu artinya berpegang kuat-kuat. Adapun orang-orang yang percaya kepada Allah dan berpegang teguh kepada tali Allah itu, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam rahmat darinya, rahmat yang dari Allah. Bukan rahmat yang dari manusia, rahmatin minhu, rahmat. Baru dia tambah lagi, wa fadlin, bukan cuma rahmat yang dikasih, ditambah lagi dengan anugerah. Bukan cuma sorga, ada yang lebih dari sorga. Ada enggak yang lebih dari sorga? Ada ya. Ridha Allah itu lebih dari sorga. Ada yang lebih dari ridha Allah? Ada. Memandang wajah Allah itu. Yang berpegang teguh, masuk di sorga, dapat ridha, dan dapat memandang wajah Allah. Itu yang berpegang teguh, kan? Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dia akan menunjukkan kepadanya jalan yang lebar. Sirat itu jalan lebar. Kalau sempit-sempit kita nggak enak. Kasih jalan lebar yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Karena kalau bengkok lama baru sampai. Jalan lurus itu yang dikatakan. Sesudah itu ayat kita ini lebih jauh. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, dan seterusnya. Ayat terakhir surah ini berbicara lagi tentang warisan, tentang seorang yang meninggal, tidak ada anaknya, tidak ada ayahnya. Bagaimana itu? Saya tidak akan merinci soal warisan, kita dulu sudah pernah berbicara banyak. Saya hanya ingin berkata begini. Uraian ayat-ayat yang kita terangkan ini datang sesudah Allah memperingatkan jangan enggan menjadi hamba Allah. Jangan jangan merasa angkuh. Orang yang kalau kita lanjutkan konteksnya dengan ini, dia bicara warisan lagi. Ingat,
jangan enggan untuk menerapkan tuntunan Allah antara lain menyangkut warisan. Ingat tadi kita baca di sini, wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayuhsyiruhum ilaihi jami'an. Ingat, siapa yang enggan, angkuh, kata itu tidak perlu. Dia akan himpun, Allah akan menghimpunnya nanti di hari kemudian. Nah, bukan cuma itu, karena ini akhir surah. Di surah ini Allah berbicara tentang kewajiban memberikan hak-hak perempuan dan orang lemah, anak-anak yatim. Hei, siapa yang enggan memberikan hak-hak perempuan dan anak-anak yatim, itu berarti enggan untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Di sini dia berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Siapa yang enggan, itu berarti angkuh, tidak mau beribadah. Di sini dia berbicara tentang keesaan Allah dan jangan bersikap ekstrim dalam beragama. Yang begitu, itu berarti enggan. Di sini dia berbicara tentang lawan-lawan Islam. Siapa yang mengangkat lawan-lawan itu sebagai teman-teman tempat menyimpan rahasia, berarti dia enggan untuk itu. Semuanya ini diakhiri. Dan kita lihat begini. Awal surah An-Nisa ini berbicara tentang kuasa Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa. Siapa yang ingin membeda-bedakan manusia dari segi kemanusiaannya, siapa yang berkata bahwa perempuan lebih tinggi derajatnya dari lelaki atau sebaliknya, atau bangsa ini lebih unggul kemanusiaannya dari itu, maka dia berarti tidak taat kepada Allah. Nah, akhir dari surah ini dikatakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ini Allah menjelaskan semua ini kepada kamu supaya kamu jangan tersesat. Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah maha mengetahui segala sesuatu, pasti yang dia beritakan benar. Ya. Nah, kalau begitu jangan bilang ada ayat Quran yang salah. Kalau Anda berkata ada ayat Quran yang salah atau ada informasinya yang salah, berarti Anda angkuh melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sebutkan di sini, ulama-ulama kita, Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas berkata, di suratun Nisa ini ada 8 penggal ayat yang memberikan kita memberikan kepada kita suatu gambaran tentang Allah yang demikian hebat. Yang pertama, ayat 26. Allah berkehendak untuk menjelaskan kepada kamu. Tujuannya Allah. Yang kedua, Allah berkehendak untuk memberi taubat kamu. Yang ketiga, Allah yuridullahu ayyukhaf. Allah mau untuk meringankan kamu. Jangan cari yang berat. Yang keempat, apabila kamu menghindari dosa-dosa besar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kamu. Yang selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya walau sebiji zarrah. Yang selanjutnya, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik kalau dibawa mati. Yang ketiga, siapa yang mengerjakan keburukan atau menganiaya dirinya, itu di ayat 110, lalu dia memohon ampun kepada Allah, Allah memaafkan dia. Baru yang ke-8, Allah tidak punya maksud ketika dia menyiksa kamu. Allah tidak mau siksa kamu. Kalau dapat siksaan, itu karena amal kamu, bukan karena Allah. Itu 8 hal di surat. Sungguh indah dan tegas ayat-ayat Al-Quran ya Pak ya. Untuk itu pemirsa, kami akan segera kembali lagi. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Seperti tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Pak Quraish, kini saatnya saya memberikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. 2 pertanyaan ya Bu ya. Silakan siapa dulu?
Dalam ayat 174 dijelaskan bahwa sesungguhnya bukti kebenaran amat jelas datang dari Allah. Tapi mengapa terkadang manusia tidak bisa menangkap pesan tersebut? Hal-hal apa saja yang menghambat seseorang untuk memahami sinyal-sinyal petunjuk tersebut? Ibu lihat sinar matahari sekarang? Tidak, karena gelap ya. Oke, itu satu. Orang yang menutup matanya, dia bisa lihat sinar matahari atau tidak? Tidak. Orang yang berada di dalam kamar tertutup, dia tidak bisa melihat sinar matahari. Begitulah. Matahari ini terang sekali, bukti jelas sekali. Tapi posisinya tidak pada tempatnya. Dia menutup matanya. Itu sebabnya yang penting buat kita melek, buka mata. Orang yang tidur tidak lihat matahari. Buka mata hati, biar itu masuk itu cahaya. Itu sebabnya kebanyakan orang tutup matanya. Atau dibiarkan oleh Allah setelah diajak, ayo keluar lihat matahari. Itu orang munafik itu digambarkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada naran falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Seperti orang yang minta petunjuk, minta dinyalakan api buat dia. Begitu apinya menyala sebagai penerang, tidak mau. Maka Allah ambil lagi api. Kamu tidak mau, saya kasih yang lain aja. Itu kira-kira kesimpulan sebabnya, Bu. Jadi salah kita, bukan salahnya itu. Kita yang menutup mata hati kita sendiri. Kita menutup mata hati kita. Ya. Baik, silakan pertanyaan kedua, Ibu. Apa perbedaan antara fadlun dan rahmah? Dan apa saja bentuk-bentuk karunia dan rahmat di dunia dan akhirat? Terima kasih. Bentuk-bentuk karunia. Apa perbedaan antara rahmat dan fadl? Itu ya dulu ya. Okay. Saya mau jelaskan begini. Kalau kita berbicara tentang rahmat manusia, itu berbeda dengan rahmat Allah. Rahmat manusia itu adalah keperihan di dalam hati yang mendorong pemilik rahmat itu untuk mengurangi atau menyingkirkan keperihan dalam hatinya itu dengan membantu siapa yang dilihatnya. Saya lihat ada orang sakit, punya rahmat atau tidak saya ini. Itu bisa diukur, hati saya perih enggak melihat orang ini. Begitu hati saya perih, terdorong saya untuk membantu dia. Beri dia obat, bantu dia. Itu rahmatnya manusia, keperihan hati. Kalau rahmatnya Allah, kita tidak tahu persis. Sifat Allah itu tidak terjangkau oleh manusia. Nah, tetapi ulama berkata, rahmat Allah itu adalah curahan anugerahnya. Hanya saja, kita mau lihat nanti bedanya, kita ada baca di Quran, ada rahmat, ada ra'fa, innallaha ghafurur rahim, ra'ufur rahim. Nah, rahmat bisa jadi diberikan kepada orang yang tidak taat. Semua dapat rahmat kan? Diberikan kepada binatang, diberi pada tumbuh-tumbuhan. Semua sesuai dengan kebutuhannya. Ada rahmat khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kita lihat, bisa ada rahmat yang akibatnya buruk. Nah, diberi kekayaan, rahmat enggak itu? Bisa akibatnya buruk atau tidak? Jadi bisa ada rahmat akibatnya buruk. Kalau rahmat Allah yang diberikannya kepada orang-orang yang taat, itu rahmat yang akibatnya baik. Rahmat di akhirat itu akibatnya baik. Nah, fadl, kita bicara fadl. Fadl itu pada mulanya berarti kelebihan. Jadi ada sesuatu yang tercatat ini sudah buat Anda. Itu kan tadi kita jelaskan, wa yazidu min fadli. Dia tambah kelebihan. Nah, fadl itu kelebihan. Manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa jadi berbeda kelebihan ini dengan kelebihan itu. Kita baca di surat An-Nisa, la tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Jangan saling iri
terhadap kelebihan yang diberikan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Jangan laki-laki iri sama perempuan, jangan perempuan iri sama laki-laki. Semua sudah diberi kelebihan-kelebihan. Saya kira itu. Jadi harus mensyukurinya semuanya, Pak. Syukuri. Baik, saya akan beri kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk 2 pertanyaan lagi, tapi saya minta ibu-ibu bersabar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Sesuai janji saya akan berikan kesempatan 2 pertanyaan lagi. Silakan, Ibu. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang pemahaman makna sirat yang dipahami para ulama dahulu bahwa ia adalah perjalanan yang mengerikan, seperti rambut dibelah 7 dan ditentukan sesuai amal perbuatannya. Terima kasih. Satu dulu, saya kurang setuju kalau pertanyaannya itu seperti difahami ulama dulu. Tidak semua ulama dulu paham seperti itu. Dan sebagian ulama dulu pun, seperti misalnya Imam Al-Qurtubi itu berkata, apa yang diberitakan orang tentang sirat, jembatan di hari kemudian seperti rambut dibelah 7 itu tidak ada dasarnya. Nah, itu, okay. Kita lihat lebih jauh, Bu. Sirat itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita bisa baca ihdinas siratal mustaqim. Kita bisa baca ihdinas siratal mustaqim. Asalnya sarata, sirat. Sarata itu artinya menelan. Sesuatu yang masuk di kerongkongan sehingga ditelan, itu adalah sesuatu yang kecil dibanding dengan ruang tenggorokan. Anda tidak bisa telan kalau yang masuk itu lebih besar kan? Begitulah gambaran kalau kita pahami sirat di hari kemudian. Orang yang berjalan itu ditelan oleh jalan itu, dalam arti jalan itu lebar sekali sehingga orang bisa lalu. Nah, sirat digambarkan oleh Al-Quran antara lain bahwa agama ini sirat al-mustaqim, bukan jalan sempit. Kalau Anda tidak bisa di sini, bisa jalan di sini. Anda tidak bisa di sini, bisa jalan di sini karena dia lebar. Kalau tidak bisa sholat berdiri, ada jalan lain, sholat duduk. Kalau sudah kesulitan, yang haram pun boleh, ya kan? Lebar ini agama, tidak perlu berdesak-desak. Nah, di hari kemudian itu juga lebar. Tetapi bagaimana jalannya orang di dunia, disitulah juga dia pilih tempat jalannya di akhirat. Nah, ada orang yang beribadah pada Allah di pinggir, ekstrim, ya, ya jatuh dong. Iya. Kalau jembatannya seperti rambut dibelah 7, yang salah yang buat jembatan. Ya, jadi saya tidak sependapat dengan itu. Iya. Oke. Kalau saya itu cuma di film aja kayaknya, Pak. Iya, di buku-buku lama memang ada untuk film. nakut-nakuti. Silakan pertanyaan berikutnya. Apa saja pahala yang Allah berikan di dunia selain pahala yang sudah dipastikan nanti di akhirat? Terima kasih. Itu nggak bisa dihitung ya, Pak. Ya, sebenarnya banyak sekali, Bu, itu ya, ganjaran anugerah Allah kepada kita. Itu sebabnya ada ulama-ulama yang ingin membahas apa saja yang kita minta itu. Lantas mereka mau membatasinya. Kita kan ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan semua ganjaran kira-kira permintaan. Lantas ada yang bilang, hasanah di dunia itu adalah afiat. Kekayaan yang mencukupi. Bukan yang banyak, yang cukup. Nah, pasangan yang ideal. Anak keturunan yang soleh. Iya, mau apa lagi? Oh, bisa banyak lagi. Kita tidak bisa tentukan, saking banyaknya. Tetapi ada satu yang apabila itu tidak didapatkan seseorang, yang lain yang didapatkannya bisa sirna. Apa itu? Damai. Damai dengan hati, damai dengan lingkungan. Itu yang paling hebat.
Orang yang tidak damai dengan dirinya, tidak damai dengan lingkungannya, betapapun kayanya, betapapun sehatnya, betapapun kedudukannya, tidak. Ya, saya kira itu. Kalau di akhirat ada yang dia sebut, tetapi ada yang tidak disebut oleh Tuhan. Itu dia tambah keutamaan. Rahmatnya udah sorga. Tapi ada yang lebih dari itu yang oleh Rasul digambarkan yang tidak terbayang oleh benak, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh pandangan mata. Apa itu kita tidak tahu kan, tidak bisa terlintas dalam benak. Oke. Baik. Silakan berikan kesimpulannya Pak dari keseluruhan surat An-Nisa ini. Kesimpulannya yang pertama saya kira surah kita ini menggarisbawahi pentingnya memberi perhatian kepada kaum lemah. Itu satu. Baik perempuan, kaum lemah, bisa laki-laki, bisa perempuan, walaupun namanya An-Nisa ini. Yang kedua, pentingnya mengesahkan Allah dan beribadah kepadanya. Di surah ini juga ada diuraikan tentang musuh-musuh dan lawan-lawan Islam. Pentingnya menghindari mereka, pentingnya untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman-teman yang akrab. Di surah ini ditekankan tentang hak-hak waris. Pentingnya melaksanakan hal tersebut. Ada pembinaan kehidupan rumah tangga. Bagaimana menghadapi istri yang membangkang dan bagaimana menghadapi suami yang membangkang. Itu petunjuk-petunjuk yang kita bisa temukan dalam surah kita ini. Baik, terima kasih Pak Quraisy Shihab. Insya Allah kita berjumpa lagi di surah-surah mendatang ya Pak ya. Insya Allah. Paling tidak tahun depan ya. Amin, insya Allah. Pemirsa, Al-Quran tidak pernah berhenti mengajak seluruh umat manusia untuk percaya adanya bukti kebenaran dari Tuhan. Surat An-Nisa menunjukkan Allah begitu memperhatikan umatnya. Karena dalam surat ini mengatur hubungan antar keluarga, perlindungan timbal balik antar mereka, serta uraian mengenai ketentuan hidup bermasyarakat, dan juga penyempurnaan hukum-hukum yang berkaitan dengan anak yatim. Demikianlah bahasan akhir program Tafsir Al-Misbah mengenai surah An-Nisa. Semoga rangkaian episode tadi memberikan kesan pada kita dan juga menjadikan pesan-pesannya sebagai sinar dalam langkah kehidupan kita menuju cita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak